Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ani Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik di sekolah dasar yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3, untuk mempresentasikan materi mengenai tugas-tugas perkembangan peserta didik. Sebelumnya perkenalkan, saya alias Tiani Sidik dengan NIM 2304912 sebagai moderator. Pada pemaparan materi kali ini tentu saja saya tidak sendiri. Berikut adalah rekan-rekan saya, yaitu ada Anissa Nurhayati dengan NIM 2305796, Denila Santika Septiana dengan NIM 2309976, dan Denis Khalifah Hairunisa dengan NIM 2310882. Pada pematerian kali ini akan dibahas mengenai hakikat tugas perkembangan peserta didik, teori tugas perkembangan menurut Robert J. Havigers, menurut Elizabeth R. Harlock, dan menurut Erik Erikson, serta kesimpulan. Maka dari itu langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama. Baik teman-teman semuanya, pembahasan yang pertama yaitu tentang hakikat tugas perkembangan peserta didik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui ya perbedaan antara pertumbuhan dan juga perkembangan. Apabila pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif, terus juga bisa diukur, sedangkan perkembangan itu sifatnya deskriptif, juga berkesinambungan dari satu tahap perkembangan menuju tahap perkembangan yang selanjutnya. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang definisi tugas perkembangan peserta didik. Tugas perkembangan peserta didik adalah sebuah tugas atau usaha yang harus dilakukan, harus dipecahkan, dan harus diselesaikan oleh setiap individu pada tahap perkembangannya. Berbeda dengan pertumbuhan, tugas perkembangan peserta didik ini tidak hanya meliputi satu aspek fisik saja, tetapi juga meliputi aspek mental, aspek intelektual, aspek emosional, dan aspek sosial. Nah, aspek-aspek ini akan dibahas, akan dikupas berdasarkan teori-teori yang disajikan dari teori Robert, teori Elizabeth, dan teori Eric. Nah, sebelum lanjut ke teori-teori tersebut, di sini ada satu materi lagi, yaitu tentang tujuan tugas perkembangan peserta didik. Nah, kenapa sih tugas perkembangan peserta didik ini tuh sangat penting untuk diperhatikan? Tujuannya yang pertama itu adalah agar peserta didik itu bahagia. Kemudian bisa menyelesaikan tugas tantangan di periode perkembangan berikutnya. Seperti yang sudah disebutkan tadi oleh saya, bahwa perkembangan itu sifatnya berkesinambungan dari satu tahap menuju tahap yang lain. Contohnya, apabila satu siswa belum bisa memegang alat tulis dengan baik, ditakutkan pada perkembangan yang selanjutnya siswa itu belum bisa menulis karena motorik dari tangannya itu belum bisa kuat sehingga dia belum bisa menulis. Nah, materi yang selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas perkembangan menurut Robert J. Havigers. Robert J. Havigers adalah seorang profesor pendidikan di Universitas Chicago sejak tahun 1941. Ia menerima gelar BA dari Ohio Wesleyan dan gelar PhD dari Universitas Ohio tahun 1943. Ia memperkenalkan teorinya tentang tugas-tugas perkembangan yang meliputi keahlian, pengetahuan, fungsi, atau sikap yang biasanya diperoleh individu selama masa kehidupan tertentu. Menurut teori ini, ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi agar berkembang dengan benar. Yang pertama yaitu ada kematangan fisik, yang kedua ada harapan budaya, dan yang terakhir ada nilai perorangan. Arti tugas perkembangan menurut Robert J. Havigers. Tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada atau sekitar periode kehidupan individu tertentu, pencapaian yang sukses yang mengarah pada kebahagiaannya dan keberhasilan dengan tugas-tugas selanjutnya. Sementara, kegagalan menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu, ketidaksetujuan oleh masyarakat, dan kesulitan dengan tugas-tugas selanjutnya.
Ada beberapa rumusan tugas perkembangan menurut Robert J. Havigers. Yang pertama yaitu ada masa bayi dan kanak-kanak awal, yang dimana mulai memiliki keterampilan motorik dan fisik, seperti belajar berjalan dan makan makanan padat, juga belajar mengendalikan buang air kecil dan besar, juga mempelajari perbedaan jenis kelamin dan belajar menghargainya. Dan selanjutnya ada menyusun konsep sederhana tentang realitas sosial dan fisik, yaitu pengembangan emosional dan moral, yang seperti menjalin hubungan emosional dengan keluarga dan belajar membedakan benar dari salah. Yang kedua ada masa kanak-kanak akhir, di mana ia mempelajari keterampilan fisik yang dibutuhkan untuk bermain dan beraktivitas dengan teman sebaya, dan juga membangun sikap yang sehat terhadap diri sendiri, mengembangkan konsep diri yang positif, dan meningkatkan harga diri. Juga belajar bergaul, bersosialisasi, dan bekerja sama dengan teman sebaya, serta memahami perasaan orang lain dan norma sosial. Yang terakhir ada mempelajari dan mengembangkan peran sosial yang sesuai dengan jenis kelamin, dan mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta mengembangkan pemahaman tentang konsep sehari-hari. Yang ketiga ada masa remaja, yang dimana hubungan remaja harus membentuk hubungan baru dengan teman sebaya yang berjenis kelamin sama dan berlawanan. Yang kedua ada penerimaan remaja harus menerima kondisi fisik mereka dan peran mereka sebagai pria atau wanita. Yang ketiga ada memperoleh kebebasan secara emosional dari orang tua dan orang dewasa. Yang keempat ada menyiapkan karir dalam bidang ekonomi dengan sesuatu jabatan atau pekerjaan. Yang terakhir ada mempersiapkan diri untuk memasuki masa pernikahan dan hidup berkeluarga, dan mengakui suatu tata nilai dan sistem etika yang membimbing segala tindakan dan pandangan belajar bertanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu, harus juga menyiapkan karir dalam bidang ekonomi dengan sesuatu jabatan atau pekerjaan. Dan yang terakhir ada mempersiapkan diri untuk memasuki masa pernikahan dan hidup berkeluarga, juga mengakui suatu tata nilai dan sistem etika yang membimbing segala tindakan dan pandangan belajar bertanggung jawab sebagai warga negara. Yang keempat ada masa dewasa awal, yang dimana masa dewasa awal ini harus memulai pekerjaan dan membangun hubungan sosial yang mendukung nilai-nilai pribadi. Selain itu, harus memilih pasangan dan belajar membangun kehidupan bersama sebagai suami istri, dan memulai keluarga, mengasuh anak, dan memimpin rumah tangga. Juga harus memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, dan memperoleh kelompok sosial yang cocok dengan nilai hidup dan pahamnya. Yang kelima ada masa setengah baya, yang dimana masa setengah baya ini harus mencapai kedewasaan yang bertanggung jawab terhadap negara dan masyarakat, juga harus bisa membimbing anak-anak remaja untuk mampu bertanggung jawab dan berbahagia kelak bila dewasa. Juga harus bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu kosong sesuai dengan keahlian dan keinginan. Dan harus bisa menciptakan hubungan suami istri yang serasi, juga menerima dan menyesuaikan diri dengan adanya perubahan-perubahan fisiologis pada usia tengah baya. Dan terakhir yaitu harus bisa mencapai dan mengutamakan penampilan yang memudahkan dalam karir profesional. Yang terakhir yaitu ada masa tua atau usia lanjut, yang dimana siap menghadapi keadaan menurunnya kondisi fisik dan kesehatan, siap untuk mengalami penurunan pendapat, siap untuk menghadapi kematian suami atau istri, membina hubungan yang baik dengan anggota sekelompok usia, memelihara kondisi fisik agar tetap menyenangkan, menyesuaikan diri untuk mengurangi tugas-tugas sosial, tetapi tetap memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai warga negara dan masyarakat. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tugas-tugas perkembangan menurut Elizabeth B. Harlock. Elizabeth adalah seorang ahli psikologi yang telah banyak mengarang buku-buku psikologi. Lahir pada tanggal 4 Juli 1898 di Amerika Serikat.
dan meninggal pada tanggal 20 November 1988 di Amerika Serikat ketika usianya 90 tahun. Selanjutnya, arti tugas-tugas perkembangan menurut Harlock, yaitu sebagai social expectations, yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya untuk menguasai keterampilan tertentu dan dapat memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Kemudian, ada beberapa rumusan mengenai tugas-tugas perkembangan menurut Elizabeth. Pertama, masa sebelum lahir atau 9 bulan dalam kandungan yang berawal dari pembuahan hingga kelahiran. Nah, pada masa ini pertumbuhan yang luar biasa dari satu sel tunggal hingga menjadi organisme yang sempurna. Kedua, masa bayi bermula saat periode perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Pada masa ini sangat bergantung kepada orang dewasa, sehingga dapat terjadi kegiatan psikologis sebagai permulaan, seperti bahasa, pemikiran simbolis, koordinasi sensori motor, dan belajar sosial. Ketiga, masa kanak-kanak awal. Masa ini berawal dari periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Sehingga pada masa ini anak kecil dapat belajar dan menjaga dirinya sendiri. Keempat, masa kanak-kanak akhir. Saat berawal pada periode perkembangan yang merentang dari usia kisaran 6 hingga 11 tahun. Pada masa ini, anak-anak memiliki keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kelima, masa remaja. Pada masa ini berawal saat usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Masa ini ditandai dengan adanya perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat badan dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti dada, pinggang, kumis, dan adanya perubahan suara. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, tugas perkembangan peserta didik selanjutnya menurut Elizabeth itu ada masa dewasa awal yang dimulai dari 21 tahun sampai 40 tahun. Nah, masa ini sepertinya masa-masa kita ya teman-teman, dimana pada masa ini kita sudah mulai memikirkan tentang karir kedepannya, juga tentang ekonomi, juga tentang memilih pasangan yang terbaik, terus juga memulai keluarga, dan juga ada ketertarikan di dalam mengasuh anak-anak. Nah, pada masa dewasa selanjutnya ada yang namanya masa dewasa madia yang dimulai dari tahun 40 sampai 60 tahun. Nah, masa ini tuh masa apa sih? Jadi masa ini itu adalah masa untuk memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi dan sosial. Selain itu, karena di masa ini individu itu sudah memiliki banyak sekali pengalaman, jadi pada masa dewasa muda ini, masa-masanya bagi individu untuk membantu generasi selanjutnya agar lebih kompeten, terus juga bisa memberikan dorongan atau motivasi atau saran-saran untuk mereka bisa berkarir. Nah, yang selanjutnya ada masa usia lanjut. Nah, masa ini merupakan masa akhir dari perkembangan individu karena di masa ini tuh sudah berkurang kondisi kesehatannya, kekuatannya, terus juga biasanya di masa ini tuh masa yang kita kenal dengan masa pensiun. Tugas perkembangan selanjutnya adalah menurut Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikologi Jerman yang lahir pada 15 Juni 1902 dan menempuh pendidikan di Das Humanistisches Gymnasium. Teori yang terkenal darinya adalah tentang 8 tahap perkembangan pada manusia atau psychosocial development. Menurutnya, pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari tahap satu ke tahap selanjutnya ditentukan oleh keberhasilan atau tidaknya ia dalam menempuh tahap sebelumnya. Nah, apa saja 8 tahap perkembangan yang dirumuskan Erik Erikson beserta tugas-tugas yang menyertainya? Pertama, fase bayi 0-1 tahun. Konflik utama yaitu hal yang harus dihadapi atau diselesaikan pada fase ini adalah rasa percaya versus curiga.
Tahap ini berperan besar dalam menentukan apakah dia akan mudah percaya atau curiga pada orang lain. Pada tahap ini normal bagi bayi untuk ketergantungan pada ibunya dan dapat mengekspresikan rasa frustasinya. Pada tahap ini juga bayi cenderung takut pada lingkungan sekitar, terutama di tempat yang tidak dikenalnya. Kedua, fase kanak-kanak 18 bulan sampai 3 tahun. Konflik utama pada fase ini adalah otonom versus malu-malu. Fase ini akan menentukan rasa percaya diri sang anak saat beranjak dewasa nanti. Pada fase ini, sosok yang paling berperan adalah kedua orang tuanya. Pada fase ini, anak harus sudah mulai bicara, berjalan, punya keinginan, dan mulai belajar menunda kesenangan. Ketiga, fase awal anak kecil 3-5 tahun. Konflik utama pada fase ini adalah inisiatif versus rasa bersalah. Disinilah anak harus belajar banyak mengenai apa yang boleh dan tidak boleh serta mencoba untuk mengerjakan segala sesuatu sendiri. Pada fase ini, seluruh anggota keluarga berperan besar. Aktivitas yang menonjol pada fase ini adalah bertambahnya kosakata dan mulai melakukan interaksi dengan kelompok sebaya. Namun pada fase ini, anak-anak cenderung merasa bersalah atau minder yang biasanya diekspresikan dengan menjauhi kelompoknya atau menangis. Keempat, fase anak kecil 5-13 tahun. Nah, fase ini adalah fase yang terjadi ketika anak berada di sekolah dasar. Konflik utama yang dihadapinya adalah rasa percaya diri versus rendah diri, terutama ketika berada dalam kelompok sebaya. Komunitas anak sudah meluas dibanding tahun fase sebelumnya. Pihak yang sangat berperan adalah sekolah dan tetangga atau lingkungannya. Pada fase ini, anak seharusnya cenderung lebih aktif secara fisik dan lebih kompetitif, sehingga normal bagi anak menyukai aktivitas seperti olahraga, game, dan lain-lain. Namun, pada fase ini juga, anak cenderung akan marah jika diberi pembatasan sehingga orang tua harus bijak mengatur aktivitas anak. Kelima, fase remaja 13-21 tahun. Fase ini adalah fase yang melelahkan bagi orang tua, karena konflik utama yang dihadapi anak adalah identitas versus kekacauan peran, di mana mereka sedang berusaha mencari jati diri dan memiliki emosi yang tidak stabil. Sosok yang berperan adalah kelompok dan model kepemimpinan, sehingga pada fase ini anak akan mudah terbawa arus. Pada fase ini, anak memiliki hasrat seksual yang lebih aktif sehingga patut diberikan pengertian yang baik mengenai hubungan seksual. Selain itu, keinginan mencari jati diri membuat mereka marah jika harus diatur oleh orang lain. Keenam, fase dewasa 21-40 tahun. Pada fase ini, kita cenderung punya emosi yang lebih stabil. Namun, konflik utama yang harus dihadapi adalah mengenai keintiman versus isolasi. Apakah kita sedang berusaha mencari pasangan atau justru menjauhkan diri dari berbagai macam hubungan? Semua tergantung dari pengalaman yang dialami. Karena itu, sosok yang berperan pada fase ini adalah pasangan lawan jenis. Selain mencari pasangan, fase ini juga disibukkan dengan membangun karir dan mencapai tujuan hidup. Ketujuh, fase parubaya 40-60 tahun. Setelah mengalami berbagai macam hal dan masalah, di fase ini konflik utama mereka adalah tugas peduli dan pemandu keturunan versus stagnansi, di mana mereka cenderung suka berbagi pengalaman dan ilmu serta berkeinginan meninggalkan warisan. Namun ada kemungkinan mereka merasa tidak berguna karena pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Pada fase ini, keluarga kembali menjadi sosok yang penting dalam hidup, serta institusi atau tempat mereka bekerja. Pada fase ini, mereka sibuk membuat ide untuk generasi masa depan dan mencapai tujuan hidupnya. Lalu yang kedelapan, fase lansia lebih dari 60 tahun. Pada fase terakhir dalam hidup seseorang ini, konflik utama yang dialami adalah integritas versus putus asa. Rasa integritas muncul karena adanya rasa tanggung jawab yang besar dari peran yang didapatnya saat muda, sedangkan putus asa muncul karena perasaan kecewa atas ketidakberhasilan yang pernah dialaminya. Pada fase ini, sosok yang berperan penting adalah siapapun yang dapat membuat dirinya merasa berguna. Mereka akan sangat senang dan merasa berguna jika kita mengucapkan terima kasih pada bantuan sekecil apapun yang mereka usahakan. Pada fase ini, mereka cenderung senang berbagi pengalaman dan senang jika ada teman bicara. Sedangkan hal yang membuatnya stres adalah perasaan tidak berguna lagi bagi orang-orang di sekitarnya. Baiklah, dari paparan tadi dapat disimpulkan bahwasannya sebagai guru atau orang tua penting untuk memahami tugas perkembangan anak berdasarkan teori Robert J. Harvey Gertz, Elizabeth P. Hurlock, dan Erik Erikson.
Ketiga teori ini menekankan bahwa setiap tahap perkembangan memiliki tugas yang spesifik yang harus diselesaikan untuk mendorong kebahagiaan dan kesuksesan di masa depan. Di usia sekolah dasar, kita harus membantu anak mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta membentuk hubungan sosial yang sehat dengan teman sebaya. Selain itu, tentu kita juga perlu mendukung anak dalam memenuhi ekspektasi sosial budaya yang ada. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dari ketiga teori ini, kita dapat memberikan pendidikan yang lebih holistik dan efektif yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Baiklah, selesai sudah pemaparan presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.